salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dr. Esther Latika Ronaldi Silaen, Magister Kedokteran Anestesiologi, Spesialis Anestesiologi Terapi Intensif, Subspesialis Terapi Intensif Konsultan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi SP1 Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan membuat video pengajaran percutaneous dilatational tracheostomy atau PDT. Adapun video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah PDT, di mana mata kuliah ini berada di semester 6 yang terdiri dari kuliah tatap muka dan bedside teaching. Metode pembelajaran dengan menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, serta adanya praktikum dengan langsung ke pasien melalui hands-on. Dengan mata kuliah ini, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yaitu mahasiswa dapat menganalisa anatomi trakea dan struktur sekitarnya, kemudian mampu menganalisa pengelolaan administratif pasien yang memerlukan PDT, mampu menganalisa alat set standar dan fungsi alat set standar, mampu menganalisa indikasi dan kontraindikasi tindakan, mampu menganalisa meliputi alat, peralatan, obat, anggota tim, dan pasien yang akan dilakukan tindakan, serta melakukan pelaksanaan daripada percutaneous dilatational tracheostomy, dan mampu melakukan analisa perawatan pasca pemasangan kanul pada PDT. Pada asesmen akan kita lakukan melalui pemberian kuis pretest dengan persentase 10%, lembar pengamatan manekin 10%, praktik kepada manekin dan ataupun hands-on kepada pasien sebanyak 35%, dan case-based discussion 15%, serta ujian OSCE di akhir sebanyak 30% presentasinya. Sedangkan pada pembelajaran ini sendiri akan menggunakan bahasa Indonesia dilengkapi dengan bahasa kedokteran yang diperlukan baik dalam bahasa Latin maupun dalam bahasa Inggris. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan membawakan mata kuliah dengan judul percutaneous dilatational tracheostomy. Ini adalah mata kuliah wajib di semester 6 pada program pendidikan spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Sebelum kita memulai bahasan kuliah hari ini, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita lanjut ya. Kita harapkan nanti mahasiswa kami sekalian bisa menganalisa anatomi trakea dan struktur sekitarnya terkait tindakan PDT. PDT itu sendiri tadi adalah percutaneous dilatational tracheostomy. Kemudian mampu menganalisa pengelolaan administratif dan indikasi pasiennya, mampu menganalisa set standar dan fungsinya, lalu indikasi dan kontraindikasinya, kemudian persiapan, lalu melakukan tahapannya, dan juga bagaimana melakukan perawatan kanul pasca kita melakukan tindakan tersebut, dan mengidentifikasi komplikasi dan menata laksana komplikasi. Sebagai definisi, saya mau tanya dulu, apakah ada yang punya ide tracheostomy itu seperti apa? Atau pernah dengar? Pernah dengar istilah tracheostomy? Pernah, oke. Jadi sebenarnya tracheostomy itu secara definisi adalah membuat saluran atau lubang di dinding trakea. Ya, dinding trakea kurang lebih di daerah leher kita di tengah ini. Ada yang model surgical tracheostomy, itu yang kita ikuti di kamar bedah, di mana insersi kanul dengan visualisasi langsung setelah melakukan diseksi jaringan dan insisi pada dinding trakea. Sedangkan yang kita lakukan dengan percutaneous dilatational tracheostomy atau PDT adalah diseksi tungkul jaringan pretrakeal dilanjutkan dengan dilatasi trakea menggunakan gate wire dan insersi kanul dengan teknik Scheldinger. Jadi kalau yang satu kita insisi lebar, lalu kita buka visualisasi nampak trakea, kita bolongin, kita masukkan kanul tracheostominya. Kalau yang satu lagi seperti kita memasang infus sentral, jadi kita insisi sedikit, kita tusuk, kita identifikasi itu sudah di trakea, lalu kita dengan teknik Scheldinger, jadi ada guidingnya. Ya, kita pakai
dilatas gap wire nanti. Oke, kita slide berikutnya dulu. Kenapa surgical versus PDT? Karena tentu kalau PDT lebih mudah dilakukan, persiapannya tidak sebanyak melakukan surgical PDT, tidak masuk kamar operasi juga, bisa dilakukan di samping pasien bedside. Tentu pasien dengan keterbatasan kondisi untuk dibawa ke kamar operasi lebih bisa kita lakukan. Kemudian cost efektif terkait pembiayaan, dan juga insidensi infeksi luka lebih kecil karena kita hanya melakukan insersi, hanya melakukan sayatan sedikit. Beda dengan kalau surgical yang harus cukup lebar sayatannya supaya peralatan bisa masuk, seperti itu. Kita slide berikutnya. Kapan kita lakukan PDT? Misalnya apa? Ada ide? Ngerti nggak nih prolong ventilator? Sudah ya? Kita kan sudah di anestesi di terapi intensif semester 5. Jadi semester 5 kita belajar mengenai prolong ventilator, fasilitasi penyampaian ventilator untuk memfasilitasi tracheobronchial toileting, kemudian proteksi jalan napas pada pasien dengan risiko aspirasi dan obstruksi saluran napas atas dan mengurangi kebutuhan sedasi. Jadi kita di semester 6 ini akan belajar mengenai setelah kita sulit untuk melakukan lepas dari ventilator, maka kita akan melakukan PDT sebagai salah satu opsi untuk mempercepat kita bisa bebas ataupun deliberate dari ventilator. Berikutnya, tentu setiap indikasi ada kontraindikasi. Kontraindikasinya misalnya ada yang absolut dan ada yang relatif. Ya. Kalau dia salah satunya misalnya terjadi gak boleh kita lakukan PDT kalau infeksi di tempat tusukan, di lehernya ini ada infeksi. Misalnya absces, yang gak mungkin juga kita pasang di situ ya. Kemudian operatornya inexperience, tidak berpengalaman. Maka di pendidikan ini kita ajarkan supaya kita mampu mandiri, kompetensi 4A untuk mengerjakan ini. Kemudian adanya unstable cervical spine. Jadi memang belum dilakukan tata laksana lebih lanjut, tapi kita curiga ini sudah ada cervical spine injury, lalu uncontrolled coagulopathy, berarti dia ada kelainan perdarahan, pembekuan perdarahan. Sehingga kalau kita lakukan insisi, nanti ditakutkan dia tidak berhenti perdarahannya atau bengkak dan seterusnya. Tentu tidak bisa dipakai tracheostomi tadi ya. Kemudian ada kontraindikasi relatif, kita bisa baca di slide ini. Kita lanjut dulu. Nah ini gambarannya, ya semua bisa lihat. Ini anatomi trakea, ada cincin trakea. Kemudian kita bisa lihat adanya trakea lakukan anatomi dan batas puncture dan dilatasi yang jelas, itu mencegah komplikasi. Di tempat tertentu kita juga sudah melakukan dengan bantuan guiding bronkoskopi. Jadi bronkosnya dari atas, kita bisa lihat mana yang mau kita lakukan insersi, apakah lokasi penempatannya sudah benar, apakah false atau tidak, atau dengan guiding USG. Nah, kalau dia prinsipnya apapun bantuannya kita harus tahu anatominya. Nah, kenapa? Karena kalau kita puncture tidak pas, dia bisa menjadi misalnya malposition, kemudian kita mengenai organ yang lain, kena arteri karotis misalnya, kemudian kita bisa mengenai esophageal laserasi, bahkan kita bisa pneumotoraks. Itu dapat terjadi ya. Jadi penting untuk identifikasi cincin trakea yang mau kita lakukan tindakan pemasangan lokasi insertion site. Berikutnya, nah ini kalau kita lihat langsung di pasien ya kurang lebih ya. Jadi coba masing-masing bisa meraba thyroid cartilage-nya. Saya mau lihat partisipasi aktif daripada mahasiswa saya. Cartilage thyroid ini ada yang di atas thyroid cartilage, lalu yang di bawahnya adalah cricoid cartilage. Cricoid itu yang ada tonjolannya, ya, thyroid paling atas, cricoid di bawahnya. Kemudian paling bawah adalah tubular notch, jadi ada lekukan, ya. Jadi dibagi 3 area, tubular notch, tengahnya itu yang ada bolongnya cricoid, yang bisa dimasukkan pulpine kalau emergency, dan yang paling atas itu adalah thyroid cartilage. Kita lanjut dulu. Nah ini kalau kita ilustrasikan lagi, jadi tracheostomi dilakukan di antara cincin trakea kedua dan ketiga. Ya, trakea ada cincinnya. Jadi antara trakea 2 dan 3 atau 3 dan 4. Nah,
kita gambar dulu. Jadi insisi sedalam 2-5 cm semakin dalam ke area torakal, ya, belakang. Kemudian kemiringan trakea meningkat seiring dengan arah dinding dada dan semakin jelas pada geriatri. Kemudian kita harus tahu dulu bedakan ini esofagus, ya, artinya kita tahu esofagus kan di belakang, ya. Kemudian ada tiroid di kiri dan kanan, serta ada ismus tiroid, ya. Jadi tadi yang saya sebutkan ada lobus lateral tiroid, lalu ada ismusnya. Jadi yang mau kita tusuk itu kurang lebih, ya, di area sini. Satu tadi cincinnya, ya, di antara ini. Kita lanjut dulu. Nah ini. Jadi kita buat tadi ini adalah markingnya. Ada tiroid, kemudian cricoid, kemudian jugular notch. Kita akan bisa melakukannya di kurang lebih di sini. Penusukannya. Yang mau dilakukan insertion site. Oke. Kita lanjutkan. Tadi apa memudahkannya? Bisa pakai bronkoskopi. Ada tim yang lain, ada tim berarti kita ada penolong yang lain membantu kita. Apakah dia melakukan bronkoskopi? Siapa yang sudah pernah lihat bronkoskopi di sini? Pernah lihat ya bronkoskopi? Jadi dimasukkan skopnya ke dalam, lalu akan tampak di awal-awal itu tentu akan tampak cincin trakea. Jadi kita tidak sampai paru, hanya cincin trakea saja, ya kan? Apalagi kalau dia di ventilator, dia kan masih terpasang ETT. Tentu kita tidak kesulitan lagi memasukkan karena sudah ada guiding ETT. Pasti kita masuk bronkus kok. Kalau ujung dilanjutkan, awalnya pasti adalah trakea seperti itu. Jadi kita dengan menggunakan guiding bronkoskopi ataupun USG meningkatkan kesuksesan puncture waktu kita insertion, mempermudah prosedur dan mengurangi resiko komplikasi. Ya, tentu USG guided memiliki keuntungan dibandingkan dengan bronkoskopi. Dan ini kalau yang ada tersedia di ICU, biasanya USG ada di ICU, ya, untuk pemasangan alat, personil yang diperlukan lebih sedikit dan ini juga aman. Oke, next. Nah protokolnya kalau kita pakai USG tentu sama, identifikasi dulu. Sebelum kita puncture, kita planning. Tentu nanti ada disinfeksi dan seterusnya, lalu pemasangan anestesi lokal, oke ya. Tapi yang paling awal tentu kita identifikasi lokasi, ya. Kemudian identifikasi nomor 4, identifikasi cricoid cartilage, ukur jaraknya ini kalau pakai USG. Kalau USG dia kan dilakukan paparan USG dulu dengan probe yang linear. Kita bisa mengidentifikasi dengan kaliper berapa senti kedalamannya. Tentu leher orang obes dengan yang tidak obes beda kedalamannya. Lemaknya lebih banyak misalnya, iya kan? Kemudian identify the airway axis. Jadi kita tahu nih, naik ke atas ini kemana, ke bawah kemana, makin ke bawahnya mana. Jadi kita tahu jalur jalan napasnya yang kita tuju. Lalu kita puncture, kita harus mengidentifikasi posisi daripada cuff-nya tuh di mana. Ujung ETT biasa nomor berapa? 20 ya. Ujung ETT kalau kita pasang ETT di kamar operasi itu 20. Kalau kita melakukan tracheostomi, kita akan tarik dulu supaya insertion puncture kita nanti tidak menusuk daripada ETT-nya. Iya kan? Seperti itu. Kemudian setelah kita identify the position of the cuff tube, baru kita lakukan step 9 real time puncture. Real time puncture, kita akan melakukan identifikasi. Kan kita akan lihat gate wire, masukkan gate wire seperti kita pasang CPC ini, kita identifikasi masuk gate wire. Tentu di USG akan kelihatan ada yang bergerak-gerak dan marker dia kan, kelihatan tampak. Kemudian kita bisa mengikuti steps berikutnya dan kita bisa mengidentifikasi posisi daripada kanula karena kita dengan USG, dan terakhir kita menyingkirkan kemungkinan pneumotoraks karena kita sudah bantu guiding seperti itu. Nextnya, ini kalau secara USG guided ya, ini gambarannya nanti kita sama-sama akan praktek langsung bedside teaching ya pada kuliah berikutnya. Kemudian ini dengan USG kita lihat gambar yang C, itu probe-nya, kemudian itu insertion site-nya dengan menggunakan jarum kita puncture. Nanti dia kan udara, ya kan? Karena ada trakea kan tempat lalu lintas udara, masuk keluar masuk, inhale exhale, dan dia kan ada dorongan kalau memang tanpa air di luar. Tapi kalau dipakai dengan NaCl kita berikan di speed, dia akan bubble bahwa ada udara. Ya kita tarik seperti itu. Ini dengan USG guided.
ini peralatannya. Jadi peralatannya tentu pakai APD steril, ada pisau ataupun dari set tracheostomy itu disediakan kasturinya, ya. Kemudian ada split tadi untuk identify yang pertama, ya. Kemudian di avokat itu tadi kalau dia mau pakai konsep bubble, dia kasih air sedikit, dia akan ketemu gelembung kalau kita sudah berada di trakea. Kemudian nanti ini gate wire yang B, bisa lihat ya, gate wire itu akan masuk melalui jarum tadi, melalui si avokat tadi, masuk dia ke situ. Jadi kita akan cabut mandrilnya, tinggal avokatnya saja di dalam, IV capnya saja tinggal, sehingga bisa dilewati oleh si gate wire. Jadi bayangkan begitu kecilnya luka yang kita timbulkan, lalu kita akan menggunakan dilator. Dilatornya ada dua, yang digambar D dan digambar yang E. Jadi ada dilatornya untuk luka di awal yang hanya sampai berapa 5 cm kurang lebih, tergantung. Tadi kita kan udah prediksi nih lehernya seberapa jauh kira-kira dari trakea, tergantung lapisan lemaknya juga. Jadi kutis sampai ke trakea itu berapa jauh dia kira-kira. Jadi kurang lebih sekitar 5 cm. Kemudian yang E itu adalah dilator model Rhino. Dia akan mengikuti aksis nafas. Nafas kan akan aksisnya kita masuk dari tengah kan mau ke bawah, mau ke arah paru-paru ya, mau ke arah bronkus ya. Jadi kita aksisnya ke bawah. Dan kemudian kalau tracheostomi sesuai dengan kalau laki-laki berapa besar kira-kira ukurannya. Terlalu kecil nanti akan bocor, terlalu besar akan jadi udem jaringan ya. Jadi kemudian jelly itu adalah melicinkan ya, supaya kita mudah untuk proses memasukkan kanul tracheostominya kita. Nah ini tadi tekniknya ya, beberapa kali dengan ukuran dilator yang semakin besar. Jadi ada dilatornya tadi itu lihat ukurannya, ada yang pertama yang lurus dulu, dilator pertama, dilator kedua mulai bengkok, dilator ketiga makin bengkok sesuai dengan aksis pernafasan. Kita melihat bahwa ada yang serial dilator, ada yang single dilator, tergantung guide yang kita yang dikasih yang mana. Beberapa produsen mengeluarkan yang serial dilator, tapi ada juga yang hanya single dilator. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah Griggs percutaneous atau gate wire dilator forceps teknik ya. Jadi memang gate wire itu dimasukkan dengan menggunakan forceps yang kita gunakan di kamar operasi. Seperti itu. Tapi yang seri sekarang sudah lengkap sekali, tidak perlu ada alat-alat bantuan forceps seperti ini. Berikutnya, nah ini teknik lain ya, ada dengan Fantoni translaryngeal, ada yang sama seperti itu, ada gate wire juga dimasukkan dengan forceps, tapi dia ada seperti bornya, jadi seperti screwdriver type dilator, screw. Saya harap kita punya gambaran dulu melalui slide, nanti kita akan bedside teaching langsung ke pasien, tentu dengan kita bagi kelompoknya karena supaya kita lebih intens untuk menangani pasiennya. Kemudian next slide. Nah ini komplikasi, kita nggak bisa menyingkirkan bahwa setiap tindakan mengandung komplikasi. Apakah langsung pada saat itu juga, atau akhir, atau diantaranya intermediate. Tentu yang di awal misalnya fraktur daripada dinding trakea, ya, ring trakeanya fraktur, atau terjadi tracheal tube obstruction, banyak dahaknya di daerah itu, ya kan? Kemudian atau dia paratracheal placement, kita tidak pas penempatannya, ya, tidak di tengah. Anda tahu kan trakea itu kan rounding ya, keliling. Anda harusnya di tengah, anterior, tapi Anda ke samping. Kenapa? Mungkin pasiennya gelisah, tidak dikasih penenang, iya kan? Kita insisinya nggak anatomikal jatuhnya. Kalau kemudian early juga surgical emphysema, pneumotorak juga bisa langsung kelihatan seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya akan muncul misalnya apa? Kalau tadi koagulopati bleeding, ya, bleeding, kemudian ketahuan berarti di ujung-ujung false track atau esophageal injury itu bisa. Kemudian yang terakhir misalnya infeksi atau terjadi transesophageal fistula. Pada saat penyembuhan ternyata ada fistel karena perlukaan yang kita timbulkan. Jadi memang dan mau juga setelah kita pasang, mau dia subglottic stenosis, penyempit dia. Setelah nanti dekanulasi kita buka permanen, jaringan jadi sempit ya, karena memang pernah bekas
jadi daerah itu menjadi struktur seperti itu. Kita lanjut dulu. Jadi keuntungannya buat pasien apa? Lebih nyaman, target menyapi ventilator jadi lebih cepat, artinya persiapan untuk bisa kita keluar dari ventilator. Kebersihan mulut itu kalau kita bersihkan, sudah di sini aksesnya di leher, mulut udah bisa bebas, kita oral higienenya bagus, ya. Kemudian asupan nutrisi lebih baik, ya. Kemudian nanti ada kanul yang bisa penetrated. Penetrated itu dia bisa untuk dilatih untuk bicara. Nah itu salah satunya. Dan pencegahan komplikasi kerusakan pita suara dan infeksi berat akibat penggunaan ventilator jangka panjang. Jadi penggunaan ventilator jangka panjang itu mengandung risiko. Nah, slide. Keuntungannya buat siapa lagi? Keluarga. Nanti kalau kita mau home care, visual lebih nyaman, berinteraksi, perawatan mandiri memungkinkan, biaya perawatan juga lebih murah ketimbang kita bawa ventilator ke rumah. Ya, berikutnya. Nah, keuntungannya tentu kemudahan kalau di rumah sakit kita kemudahan perawatan jalan nafas, prosedurnya bisa dilakukan di ICU tanpa harus kamar operasi, mengurangi kebutuhan sedasi, efisiensi dan mempersingkat lama rawat inap di ICU. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Kita akan nanti ada kelas berikutnya untuk basic teaching dan akan ada juga video pembelajaran interaktif pada sesi berikutnya. Sampai sini saya mau, apakah ada yang ingin bertanya kepada saya untuk diskusi yang kita ini? Boleh? Satu pertanyaan, silakan. Siapa namanya? Izin dokter, nama saya Nathan. Ya. Izin dokter, nama saya Nathan. Saya ingin bertanya, kira-kira apa bentuk kalau misalnya ini pasiennya kita bawa pulang ke rumah, takutnya sudah transitional tracheostomy, apa kira-kira bentuk perawatan rutin yang bisa kita lakukan untuk maintenance jangka panjang pada pasien-pasien PDT itu? Tentu karena ini percutaneous dilatation tracheostomy, lukanya kecil, ya. Kita bisa merawat luka sendiri, lakukan pembersihan perawatan sendiri, dan dari rumah sakit kita selalu mengajarkan kepada perawat dan juga pada tenaga medis untuk kepada keluarga dilakukan edukasi bagaimana merawat tracheostomy ini. Jadi dia nanti meliputi daripada di kuliah saya berikutnya terhadap perawatan tracheostomy, nanti ada mengenai bagaimana perawatan pasca pemasangan, ya kan? Di antaranya misalnya perawatan untuk tali tracheostominya, kemudian pencucian daripada anak kanulnya, kemudian bagaimana kita mengganti rekanul, itu mungkin nanti kita lakukan bersama di rumah sakit untuk rekanulnya. Tetapi kalau untuk penggantian pembersihan anak kandung itu dapat 8 harian bersama dengan penggantian tali tracheostominya. Jadi saya sendiri punya pengalaman 2 tahun merawat pasien home care yang dengan perawatan dengan tracheostomi. Seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi, apakah ada? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Izin dokter, nama saya Fania Abiza Ramadan. Izin bertanya, dalam kondisi pasien seperti apa kita lebih memilih bronkoskopi dibandingkan USG? Terima kasih dok. Tentu setiap prosedur ada keuntungannya, ada risk and benefitnya gitu ya, kurang lebih ya. Benefitnya seperti tadi hampir sama. Benefitnya sama-sama memudahkan guided tadi supaya kita tidak salah false route, tidak salah lokasi. Tetapi kalau kita ada fasilitas di antara keduanya, tentu kita kembali kepada operator experience. Apakah operatornya lebih terpapar dengan penggunaan bronkoskopi atau dengan USG? Jika ada keduanya, kalau saya pribadi lebih cenderung menggunakan bronkoskopi karena dia visualisasinya tentu sudah lebih jelas dengan lampu kan. Kalau USG kan masih pencitraan, kita melihat dari monitor. Kalau bronkoskopi kita lihat pakai layar. Masuk skop bronkoskopi, ada lampunya jelas. Lalu tim yang lain melakukan nakes kita, perawat kita yang membantu bisa menahan bronkoskopi. Skopnya tetap di situ, sudah ada sinar ya bahkan kan. Dan itu mengguiding leher yang mau kita lakukan insertion site yang sudah kita identifikasi tadi. Makanya identifikasi anatomi tadi penting. Kita mau melakukan di ring 23, ring 34 seperti itu. Saya pikir itu dulu waktu yang membatasi kita.
Kita akan ketemu di kelas yang lebih kecil nanti di bedside teaching bersama dengan pasien yang akan kita jadwalkan untuk akan perkutaneous dilatation tracheostomy. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat ketemu di ruang kamar ICU nanti untuk melakukan tindakan. Sampai ketemu, terima kasih.